Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin agak berat di awal, tapi tenang saja, kita akan bahas dengan santai, tapi tetap fokus. Topik utama kita adalah tentang negara-negara yang sampai sekarang masih melarang atau membatasi agama tertentu. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyudutkan siapapun, tapi lebih ke memahami bagaimana negara mengatur kehidupan beragama warganya. Dan kadang aturannya itu bisa sangat ketat. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk lebih jauh, jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan obrolan menarik lainnya setiap hari. Oke, ayo kita mulai dari negara yang mungkin langsung muncul di pikiran banyak orang, yaitu Korea Utara. Di sana, kehidupan beragama itu hampir gak ada. Bukan cuma dibatasi, tapi benar-benar dilarang. Kristen, Islam, Buddha, Hindu, semuanya gak boleh. Punya kitab suci saja bisa jadi masalah besar. Pemerintah menganggap agama sebagai ancaman untuk ideologi negara, dan mereka mengganti konsep percaya pada Tuhan menjadi percaya kepada pemimpin. Masyarakat dibentuk sejak kecil untuk menganggap pemimpin sebagai pusat hidup, bukan Tuhan, bukan agama, bukan apapun di luar negara. Kalau kamu bayangin kehidupan beragama seperti yang biasa kita lihat sehari-hari, coba kamu bayangkan kebalikannya. Itulah Korea Utara. Kita lanjut ke negara tetangganya, yaitu Tiongkok. Di sini ceritanya agak beda. Tiongkok sebenarnya mengakui beberapa agama resmi. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Taoisme, semua itu diakui. Tapi ada satu agama yang benar-benar dilarang total, yaitu Falun Gong. Sejak akhir 1990-an, pemerintah menganggap ajaran ini berbahaya dan akhirnya melarang segala bentuk praktiknya. Dan gak cuma itu, beberapa kelompok Kristen bawah tanah dan komunitas Islam tertentu juga berada dalam pengawasan ketat. Bukan dilarang total, tapi geraknya dibatasi. Jadi kalau Korea Utara larangannya total, di Tiongkok lebih ke kamu boleh beragama, tapi sesuai aturan negara. Sekarang kita geser ke Myanmar. Myanmar sebenarnya negara yang cukup beragam secara agama, tapi ada satu kelompok yang mengalami pembatasan sangat keras, yaitu Muslim Rohingya. Bukan cuma soal agama, tapi juga etnis dan status kewarganegaraan. Mereka kesulitan membangun masjid, menjalankan ritual agama, bahkan untuk berpindah tempat saja dibatasi. Jadi meskipun Islam tidak dilarang di Myanmar, tapi untuk kelompok Rohingya kondisinya sangat berbeda. Mirip seperti hidup tanpa kebebasan agama, walaupun secara hukum negara tidak melarang Islam secara global. Selanjutnya kita ke Arab Saudi. Negara ini punya aturan yang sangat ketat berdasarkan hukum Islam. Di sini, ibadah non-Islam tidak boleh ditampilkan secara terbuka. Tidak ada gereja, tidak ada kuil, tidak ada rumah ibadah selain yang berhubungan dengan Islam. Kalau kamu beragama lain, kamu tetap boleh punya keyakinan, tapi harus diam-diam, tidak boleh ada simbol atau ritual di ruang publik. Ini semua karena negara ingin menjaga identitasnya sebagai pusat dunia Islam. Dan terakhir kita bahas Afghanistan, terutama setelah Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021. Di negara ini hanya Islam yang benar-benar boleh dijalankan secara bebas. Agama lain seperti Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha hampir tidak mungkin dijalankan secara terbuka. Bahkan perpindahan agama dari Islam ke agama lain bisa berujung pada hukuman berat. Buat sebagian orang, keberagamaan harus dilakukan diam-diam atau tidak sama sekali. Kalau kita lihat 5 negara ini, kita bisa melihat kalau alasan mereka itu bermacam-macam, seperti alasan utama ideologi, keamanan dan stabilitas negara, campuran antara etnis dan agama,
aturan hukum, penerapan hukum versi pemerintahan saat ini. Setiap negara punya latar belakangnya sendiri, dan buat kita yang hidup di negara dengan kebebasan beragama cukup tinggi, kadang sulit membayangkan bagaimana rasanya menjalankan ibadah sambil sembunyi-sembunyi, atau bahkan tidak sama sekali. Coba bayangkan kalau kamu harus sembunyikan kitab suci seperti menyembunyikan barang terlarang. Buat banyak orang itu bukan sekedar cerita, tapi kenyataan sehari-hari. Nah teman-teman, itulah pembahasan kita hari ini tentang negara-negara yang membatasi agama tertentu sampai sekarang. Menurut kamu, apakah negara punya hak untuk mengatur agama warganya sampai sejauh itu? Atau harusnya kebebasan beragama itu mutlak? Coba tulis pendapatmu di komentar ya. Dan kalau kamu menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe biar kamu gak ketinggalan episode menarik berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang berikutnya.